Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bila mana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit. Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik. Rakyat tidak bermimpi kaya raya, tapi hidup layak. Rakyat mana yang Bapak maksud? Berarti saya bukan rakyat Bapak, karena saya jujur bermimpi kaya. Setiap hari saya bermimpi kaya, ya kan? Karena udah capek miskin ya. Capek kali Pak, capek. Kalau dulu jujur pengen kali kaya. Yang kaya aja pengen kaya banget. Apalagi kami yang miskin ini. Gak pengen kaya Bapak bilang. Akal-akalan Bapak saja ini kurasa bah. Janganlah Bapak asal-asal bilang lah, kan kami semua ini pengen kaya. Mana ada orang nggak mau kaya? Aneh juga Bapak ini. Dengarin baik-baik, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk hidup dengan layak, dengan baik. Aduh, Bapak kata siapa? Saya nih apa? Agit Permana Pradana. Saya bermimpi untuk hidup kaya raya, supaya saya dihargain, saya disegenin, dan saya dihormatin. Itu Pak, kalau orang kaya raya tuh. Dan saya yakin Pak, ya, banyak orang di luar sana yang juga bermimpi kayak saya, biar kaya raya kehidupannya. Bapak mah enak, udah kaya. Menteri-menteri Bapak juga kaya, pejabat-pejabat Bapak juga kaya. Kalau Bapak statement kayak gitu, itu mah sama aja Pak, supaya orang kaya nggak punya saingan. Ini mah lama-lama yang kaya makin kaya, yang miskin malah makin miskin. Gua lama-lama bingung guys, kita ini sebenarnya negara miskin bukan sih? Kok mimpi rakyat cuma sekedar bertahan hidup aja sih? Enggak lah, harus kaya pokoknya. Menurut kalian gimana nih statement Presiden Prabowo Subianto? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow ya akun gua. Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak Presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 98. Bagus dong kalau gitu. Tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana. Nah kok bisa? Ya memang sebenarnya kita tidak bisa ya berhenti di satu angka saja. Di lapangan ceritanya jauh lebih kompleks. Misalnya nih, kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi. Satu, pengangguran absolut itu justru naik. Jadi persentasenya memang turun. Tapi jumlah orang nambah. Kan angkatan kerjanya membesar. Nah kita kejar-kejaran tuh di situ. Lalu kedua, kualitas kerjanya melemah. Maksudnya apa? Gini, pekerjaan yang sifatnya part-time jumlahnya nambah. Sementara yang full-time jumlahnya berkurang. Nah, banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran, padahal mereka itu kerja part-time dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak. Yang ketiga, mayoritas pekerja kita, 60-an% masih kerja informal. Kalau informal itu artinya apa? Upahnya cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial, tidak punya perlindungan hukum. Sudah rakyat memberi kesempatan kepada pemerintahan baru yang sekarang sedang bertugas. Selama 1 tahun, kita beri waktu. Kita tidak langsung menghakimi. Itulah etika berdemokrasi, bahwa pemerintah baru dikasih kesempatan untuk bekerja. Nah, kalau 5 tahun itu 100%, maka 1 tahun itu adalah 20%. Pertanyaannya sederhana. Setelah berjalan 20% ini, apakah janji-janji besar itu paling tidak terasa sudah 20% di lapangan? Janji soal jutaan lapangan kerja, jutaan rumah rakyat, ratusan fakultas kedokteran baru,
Apakah sudah mulai kelihatan bentuknya di kabupaten, di nagari, di pasar, di rumah-rumah warga? Ini bukan pertanyaan sinis. Ini adalah pertanyaan wajar dari rakyat kepada pemerintah. Negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung, yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang merasakan inilah contohnya. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Sejalan dengan kemaslahatan orang banyak, itu namanya integritas. Itu I1. I2 apa? I2 income, bukan income. Intimacy, kedekatan, kedekatan. 3 itulah yang membuat namanya amanah itu. Jadi kalau lihat orang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Anda akan melihat kompetensinya ada, betul tidak? Integritasnya ada, intimasi ada, dekat sama rakyat. Nah, pengurangnya ada satu nih. Apa pengurangnya nih? Self interest, kepentingan pribadi. Hari ini Bung Bilal yang kegedean itu namanya SI. SI-nya kegedean. Karena itu skor trustnya rendah, kompetensinya tinggi. Tadi disebutkan kompetensi tinggi, integritasnya rendah, kedekatannya belum tentu, mungkin kedekatannya artifisial, self interestnya tinggi. Nah sudah, nilai kepercayaan rendah. Jangan sebut angka itu lagi. Saya aja nggak ngulang, nanti masalah nanti kan. Nah, jadi saudara sekalian, kita jaga itu semua. Apa yang dikatakan Bilal itu benar. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Meritokrasi. Masuk ITB, meritokrasi tidak? Anda jawab aja sendiri. Ketika kita menerapkan meritokrasi, itu yang tadi saya sampaikan, ketika 4 khalifah itu dipilih, meritokrasi tidak musyawarahnya itu, musyawarah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih, itu berdasarkan syura. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu meritokrasi, rapat, diskusi, dicari yang terbaik di antara semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Jangan. Anda pilih semuanya, meritokrasi. Itulah sebabnya kenapa kita harus jaga. Tapi juga jangan kalau ada yang berprestasi hanya karena dia anaknya lalu dihambat. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga.
Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang, walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Saya pernah dengar cerita rekrutmen di sebuah Kementerian Luar Negeri. Ada salah satu anak pejabat tingginya mendaftar, salah satu pejabat paling tinggi di kementerian itu, di Kementerian Luar Negeri, mendaftar menjadi diplomat, dan anaknya, kan ayahnya adalah diplomat karir, anaknya bisa lebih dari 2 bahasa, daftar dan tidak lolos. Dan ketika tidak lolos, semuanya bangga. Bukan bangga karena dia nggak lolos, bangga karena ada sistem meritokrasi. Dia ujian lagi tahun berikutnya, ujian lagi waktu berikutnya. Halo, dengan jumpa bersama saya di Politik Dami ya. Ini luar biasa sekali teman-teman, bagaimana ya respon dari masyarakat terkait dengan pidato Pak Presiden ya 2 hari yang lalu ya. Di DPR, bagaimana Prabowo itu memberikan pidato, bahkan itu hampir 2 jam ya. Namun ada statement-statement yang kemudian itu viral teman. Salah satunya ketika Prabowo mengatakan bahwa rakyat kita katanya itu tidak bermimpi untuk menjadi kaya raya. Ya, yang penting cukup makan, ya kan, makannya enak, pekerjaannya bagus dan sebagainya, teman. Kemudian inilah direspon oleh masyarakat ya. Bahkan masyarakat malah membantahnya. Siapa sih yang tidak ingin kaya raya, kata masyarakat, teman-teman ya. Saya pengen kaya raya, hidup enak, punya mobil, punya rumah, ya, bisa bantu orang ya, bisa dihargai orang dan sebagainya. Ya kalau dipikir-pikir ya betul juga ya kan. Saya yakin semua manusia pasti pengen hidup kaya raya teman-teman. Siapa sih yang gak pengen hidup kaya raya ya kan. Siapa yang tidak ingin jadi kaya ya kan. Cuman kan nasib yang membuat kita seperti ini teman-teman ya. Peluang dan sebagainya. Ataupun kesempatan dan skill, kemampuan ya. Keterbatasan kemampuan. Itulah yang membuat kadang orang ya sulit meraihnya teman-teman. Nah dari situlah sebenarnya negara hadir ya. Untuk apa? Untuk membuat sebuah misalnya kemampuan kita semakin bertambah, pelatihan skill, membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya teman-teman. Karena kalau misalnya masyarakatnya kaya-kaya, pendapatan negara itu juga pasti bertambah melalui pajak ya. Dan makanya kenapa negara-negara maju ya masyarakatnya juga maju teman-teman. Sumber daya manusia mereka juga maju, pendapatan negara maju melalui pajak ya kan. Karena masyarakatnya juga kaya-kaya. Dan seharusnya begitulah esensi daripada sebuah negara menekankan atau menurunkan angka kemiskinan ya. Dan itu adalah sebuah kesuksesan sebuah negara teman-teman. Bagaimana membuat program menurunkan angka kemiskinan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.